punya rumah, punya kendaraan, punya kolam, punya perusahaan, punya pabrik, punya apa saja. Itu murah. Murah karena bisa dibeli dengan uang. Yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam, khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu ala ma asda wa a'lam. Wa ashkuruhu ala ma 'allama wa 'allama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Azizzul Akram. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-Hadi ila sabilil aqwam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud. Mengapa bicara zuhud? Topik ini kata-kata yang beribu-ribu kali, mungkin berjuta-juta kali diceramahkan, ditulis, didiskusikan. Sampai artinya juga bermacam-macam, yang intinya adalah menghindari atau anti atau membentengi jiwa dan pribadi dari tamak. Dengan tauhid, tawakal, dan qanaah. Kalau menurut saya cukup dikatakan keinginan untuk membatasi diri dari keduniaan yang murah. Pembentengan diri dari kemurahan keduniaan yang murah atau keduniaan yang murah. Kehidupan yang murah. Membentengi diri dari godaan-godaan, kotoran-kotoran yang menyesatkan. Karena godaan dan gangguan dan iming-iming jangka pendek. Keamanan, kenyamanan, kemegahan yang pendek. Sehingga manusia lupa diri. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kadang-kadang, mudah-mudahan tidak menuduh-nuduh saja, orang yang paling getol berbicara tentang zuhud, mereka yang justru paling tidak zuhud. Orang yang menulis, mendiskusikan zuhud, mereka hidup mewah. Hidup tanpa kepuasan. Dan hidup dengan bahasa Jawanya nganyih-hanyih. Tidak ada puasnya, minta ini, minta itu. Bangga dengan sesuatu yang seharusnya tidak layak dibanggakan. Subhanallah. Subhanallah. Orang mengerjakan apa saja, mencari apa saja untuk keduniaan, tetapi mulutnya berbicara zuhud dan sebagainya. Ini pembohongan. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Kapan itu akan berhentinya? Karena keduniaan itu subur dan indah sekali.
dan setan berkerumun, dajjal-dajjal berkeliaran di atas ubun-ubun manusia untuk menyesatkan manusia dari kehidupan ini menuju pada kesesatan yang tak berkeputusan, tidak ada hentinya, tidak ada pagarnya. Terjebak, terjebak, terjebak. Puas dan kepuasan. Hati harus bersih. Berangkat dari bersih. Melangkah berjalan dengan bersih. Akan menuju hal, zat dan Allah yang maha bersih. Saya ulangi, berangkat dari suci, melangkah berjalan dengan cara yang suci, menuju pada Allah yang maha suci. Hanya dengan cara melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang kita namakan fitratullah. Fitratullahilladzi fataran nasa ila akhiril ayat. Maka telah kita ketahui sendiri bahwa telaga yang bersih mengalirkan air yang bersih. Telaga yang kotor mengalirkan air yang kotor. Perbuatan yang kotor akan menghasilkan akibat yang kotor. Perbuatan yang bersih akan mendatangkan akibat yang bersih. Jangan sampai sibuk dengan yang kotor sehingga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah meninggalkannya. Meninggalkan Allah dan Allah meninggalkannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hidup tanpa barokah. Punya rumah, punya kendaraan, punya kolam. Punya perusahaan, punya pabrik, punya apa saja. Itu murah. Murah. Murah karena bisa dibeli dengan uang. Yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah iman, takwa, dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bisa berada di hati masing-masing. Maka zuhud, qanaah, puas dengan apa yang dimiliki, puas dengan apa yang halal saja. Makan halal, pakaian halal, bekerja halal, nikah halal. Tidak usah mencari-cari yang meragukan, apalagi yang jelas-jelas haram. Apa yang terjadi ini adalah akibat makan, pakaian, pekerjaan, pernikahan, dan apa saja jalan-jalan yang haram. Akhirnya terjadilah peradaban yang kotor juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka tidak ada jalan lain. Kita ingat bahwasanya dunia ini ujian. Ya Allah, mari kita menguji, memeriksa diri kita sendiri. Apa kita ini sudah bersih? Apa makanan, minuman, pakaian, perjalanan kita ini sudah bersih? Atau kebalikannya? Atau bicaranya saja? Kemudian kita buru-buru ngaku dirinya suci dan zahid. Makannya, minumnya, dan sebagainya jelas haram atau meragukan. Tapi buru-buru ngaku dia merasa suci, minta diakui, minta mendapatkan pengakuan sebagai orang yang suci, orang yang zahid. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Allah tidak mungkin bisa ditipu. Manusia ini beramal baik,
beramal soleh. Jangan dikira bahwasanya setan-setan, iblis-iblis, dajjal-dajjal itu menjauh. Tidak. Orang yang soleh, orang yang ibadahnya banyak, orang yang mempunyai ijtihad setinggi-tingginya itu mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Setan juga berkerumun di situ, iblis juga enggak liburan, dajjal juga tidak berpangku tangan, dia tetap mengerumuni orang-orang yang soleh. Dengan caranya masing-masing. Apalagi dengan orang yang mengerjakan kefasikan, kerusakan. Termasuk terhadap keduniaan, harta, kekuasaan, harta kekayaan, tahta kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Disinilah bertenggernya, bukan hanya bertengger saja, berkerumunannya, bersimpang siurnya, ifrit, iblis terhadap manusia. Tidak puas dan dibuat tidak puas. Manusia dibuat minum air laut. Semakin minum semakin haus. Demikian juga dengan keduniaan ini. Apalagi keduniaan yang tidak membawa akibat atau buah yang baik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak diarahkan kepada yang maha suci. Tidak diarahkan kepada tujuan yang benar. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah permainan setan. Permainan keduniaan. Permainan yang harus dikendalikan. Bukan ditinggalkan, tapi dikendalikan. Artinya membentengi kita dari keduniaan yang negatif, yang tidak ada hasilnya kecuali kerugian dan penyesalan. Kebenaran, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilewati dengan yang baik. Kemenangan juga harus dengan pola yang baik, yang suci. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Dalam suatu perperangan, Tolut, Jalut, di sanalah ada ujian. Yang menang adalah man ightarafa ghurfatan biyadih, yaitu yang mengambil nasib keduniaannya sekedarnya saja, seakan-akan dia mencibuk. Hanya mengambil satu cibuk, hanya satu gayung dari air laut. Man ightarafa ghurfatan biyadih, hanya mengambil dari tangan itu saja. Tidak makan sepuas-puasnya. Tidak berpakaian sepuas-puasnya. Tidak hidup sepuas-puasnya. Cukup mengambil keduniaan selayaknya saja. Tidak terlalu banyak. Sehingga itulah menjadi sebab kemenangan. Perang. Melawan hawa nafsu dan perang melawan musuh. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Barokah ini datangnya adalah dari orang-orang yang zuhud. Karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomahnya. Rabbunallah sumastaqamu. Disitulah malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Karena Rabbunallah dan istaqamu. Dengan istiqomah pada zuhudnya itu. Tidak mudah dipengaruhi oleh kanan kiri atas bawah. La haula wala quwata illa billah. Dulu dalam bahasa Jawa ada yang mengatakan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi ing pamrih kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rame ing gawe kecuali untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Indonesia kosong daripada harapan-harapan kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rame enggawe, banyak kerja, banyak tugas, banyak perjuangan. Ya, sebanyak-banyaknya untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka dan tertutupnya nasib
Nah, di sini hanya dari Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang dibuka oleh Allah akan ditutup oleh manusia, tidak ada sesuatu yang ditutup. Tidak ada sesuatu yang ditutup oleh Allah akan dibukakan oleh manusia, tidak mungkin. Maka penyakit tamak tidak mendapatkan apa-apa, penyakit iri tidak mendatangkan apa-apa, tidak dengki tidak mendatangkan apa-apa, hanya merubah alam soleh menjadi maksiat. Maka inilah kita semuanya harus mempunyai bekal ini. Bekal bahwasanya apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang dituntunkan untuk menuju ini, hanya itulah yang menjadi jalan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk prediksi malaikat di hadapan Allah yang mengatakan mereka manusia itu hanya akan yufsidu fil ardi wa yasfikud dima. Manusia yang akan mendatangkan bencana dengan mendatangkan pembunuhan. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nafsu-nafsu kerusakan. Nafsu-nafsu mendatangkan bencana kerusakan ini kita ikut bertanggung jawab. Kepada semuanya saja, kepada para zuhud dan para penganjur-penganjurnya, pandai-pandailah bercermin, membaca rapotnya, cermin atau rapotnya masing-masing. Sehingga benar-benar kita ini menjadi terjemah, menjadi teladan, menjadi bukti daripada apa yang kita katakan, apa yang kita ceramahkan, apa yang kita sampaikan kepada siapa saja, termasuk yang didiskusikan dan disiar-siarkan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Akhirul kalam, saya ingatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dalam suatu pertemuan mendapatkan ghanimah, mendapatkan faid, mendapatkan hadiah, mendapatkan bagian. Apa katanya? Mal faqru akhsha alaikum. Rasulullah itu mengatakan yang paling ditakuti bukanlah kefakiran. Tetapi kalau kelebihan itu dibuka seluas-luasnya sehingga berlomba-lomba seperti perlombaan umat-umat sebelumnya. Dan kamu, wahai umatku, orang-orang yang ikut berlomba-lomba seperti itu menghancurkan kamu seperti mereka juga menghancurkan mereka. Jadi kemewahan, keenakan menghancurkan kamu seperti menghancurkan kamu semuanya. Ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya, bahwasanya manusia akan kembali kepada Allah. Ada 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang dipertanggungjawaban menjadi bekal kita untuk di akhirat hanya tinggal amaluhu, keluarga, harta dan amal yang akan dibekalkan oleh kita semuanya. Bekal kita hanyalah amal kita semuanya. Maka kita pandai-pandailah meletakkan dunia dan keduniaan ini sehingga tidak terjebak kepada bisikan-bisikan setan, iblis dan kawan-kawannya. Bagaimana dengan raport-raport kita? Marilah kita sama-sama membaca masing-masing. Karena orang lain membaca-baca kita. Malaikat juga menulis apa yang kita kerjakan ini. Saya ulangi, orang lain membaca raport kita. Dan malaikat menulis raport kita juga. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang paling keras bicara zuhud, tetapi paling depan meninggalkan zuhud ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.